hidayah, tentang hidayah, tentang cahaya, tentang miskat, ya, semuanya terkait dengan cahaya, nur, yang itu kan, dan sebagainya. Nah, ini kenapa kemudian dalam keseharian kita juga butuh cahaya. Dalam urusan hidup kita butuh cahaya supaya tidak ada kegelapan, ya, supaya terang benderang. Dalam makan, dalam minum, mencari rizki, semuanya terang benderang. Dalam beribadah, dalam berakhlakul karimah, kita juga terang benderang. Sampai kita mati juga dalam keadaan terang benderang. Di alam barzah kita juga terang benderang. Di alam akhirat juga kita terang benderang. Itulah yang selalu kita mohon kepada Allah, kita impi-impikan. Semoga kita mendapatkan apa yang sudah kita doakan. Insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alam. Bisa ditampilkan ya Bu ya, tentang cahaya itu. Saya sering menyebut tafsir cahaya. Tafsir cahaya. Sudah kelihatan, Ustaz? Ya, sudah. Makasih. Ya. Jadi pada slide kedua di mukadimah itu dalam surat At-Tur ayat 21 nih, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka akan mengikuti mereka di dalam keimanan, ya, akan bersama mereka dalam surga. Ya. Orang-orang yang beriman akan beserta anak keturunan mereka karena keimanannya di dalam surga. Al-haqna bihim zuriyatahu. Kami akan hubungkan, pertemukan. Al-haq itu lebih ke pertemukan, ya. Dipertemukan dengan anak cucu kita di surga. Ya. Wa ma alasnahu min amali min syai'. Tidak ada sedikit pun pengurangan dari Allah atas pahala amal-amal kita. Ya, setiap orang nanti akan terikat, ya. Rohin terikat dengan kasab, dengan apa yang telah diusahakan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Itu. Jadi kita pengen supaya anak cucu kita beserta kita kekal, ya, tidak hanya di dunia. Di dunia mungkin sementara, lebih sebentar, ya. Mungkin saya ketemu istri juga sebentar, mungkin hanya 50 atau 60, sulit sampai 70 atau 80 aja sulit, apalagi 100 tahun gitu ya. Jadi ketemu anak kadang-kadang juga seperti itu, tidak selama ketemu dengan istri, ya kan, dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang lebih seperti kita dengan istri, dengan suami. Maka pertemuan yang paling utama adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini seperti itu yang diharap. Berikutnya, monggo. Nah ini perintah sesungguhnya. Jadi ketika kita berpikir tentang cahaya, sesungguhnya itu perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli. Jadi wahai perintah dari Allah supaya kita bertakwa dan beriman kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yu'tikum kiflain min rahmati. Niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu dua bagian besar. Ya. Yaitu apa? Wayaj'alakum nuran. Kita akan diberikan selalu cahaya yang dengannya kita bisa berjalan. Kalau gelap, saya yakin kita semuanya tidak akan bisa berjalan. Ya. Jadi maka kita butuh cahaya. Suluh itu dalam bahasa Jawa, kita butuh suluh, butuh kekuatan untuk melihat. Ya. Kadang-kadang ada orang buta bisa melihat karena punya cahaya keimanan, ya. Cahaya kebaikan dan sebagainya. Cuma yang biasanya kita melihat kan mata telanjang, ya. Kadang-kadang kita, wong yang matanya telanjang tidak buta aja sering buta, apalagi yang harapan kita bagi teman-teman yang mungkin diuji dengan buta mata secara fisik, mudah-mudahan justru melihatnya lebih terang benderang.
Ya, bisa menghafal Al-Quran, bisa sholatnya lebih rajin daripada yang lain. Jadi yang kedua, wa yaghfir lakum. Rahmat kedua, rahmat itu menarik ya dalam bahasa kacamata agama. Ya, orang bahkan Kanjeng Nabi pernah mengatakan seseorang termasuk saya kata beliau masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting. Jadi kita mencari rahmat itu sehari-hari. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sholat kita juga mengucapkan salam. Ya, berapa kali sehari semalam kita mendapat ingin supaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu cara Allah ya, memudahkan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan berbagai cara Allah sampaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutnya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus begitu. Nah, monggo berikutnya. Berikutnya di slide. Bagaimana? Bagaimana agar kita selalu mendapatkan cahaya? Nah, persoalannya kan gitu ya. Tadi ada ittaqullah wa aminu bi rasuli, yaitu kamu bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang prinsip umumnya itu, cara mencari cahaya itu. Ya, cara mencari cahaya. Dalam surat Al-Imran ayat 102 itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kalau kita membuka tafsir Mukatsir akan ketemu ini. Ya. Jadi bagaimana cara menjaga Islam? Hafidhu alal Islam fi hali sifatikum wasalamatikum. Peliharalah Islam kalian ketika kalian sehat walafiat. Agar kelak ketika engkau mati di atas nama Islam. Litamutu alaihi. Jadi kenikmatan Islam yang sudah sedemikian berupa agungnya itu, mari kita jaga ketika kita sehat dan selamat itu. Masih hidup kita jaga Islam kita itu. Selama kita sehat. Soalnya kalau udah sakit-sakit kan, apalagi udah mati ya, jadi sudah selesai. Ya. Masih di atas lagi coba. Kembali tadi. Kembali yang satu coba. Pencet. Ini. Pencet. Nah ini. Fa inal karim qad ajra adatu bikaromi. Nah itu ya. Sesungguhnya zat yang maha mulia dengan kemurahannya akan memperlakukan seorang sesuai dengan adatnya, kebiasaannya. Itu kan. Annahu man asya ala syai' mata alaihi. Orang yang memiliki kebiasaan tertentu dalam kehidupannya, dalam tafsir ini disebut dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Ya. Wa mamata ala syai' itu ya, Isa alaihi. Siapa yang mati dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi, maka kita berlindung kepada Allah dari kebalikan karakter yang semacam ini. Jadi kita selama ini sudah membiasakan dengan kebaikan dan kita mohon supaya istiqomah. Semoga apa yang menjadi harapan dan perbuatan serta cita-cita kita itu dikabulkan oleh Allah agar mati kita husnul khotimah. Ya, menjaga Islam itu. Bagaimana cara menjaga Islam? Bagaimana menjaga Islam? Di slide berikutnya. Slide berikutnya. Satu, dengan ayyuta fala yu'sa. Ya. Yaitu hendaknya Allah ditaati, tidak boleh durhaka kepadanya. Ya. Wa yashkuru fala yakfur. Bersyukur kepadanya dan jangan ingkar kepada nikmatnya. Bersyukur.
ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke ya. Gimana? Di satu slide lagi coba, belum selesai tadi. Nah, nih. Wa yadhkuru fala yunsa. Banyak ingat kepada Allah, jangan suka melupakan. Ini yang jadi ada taat, ada syukur, ada zikir, ada ingat. Nah, itu konsep takwa itu 1, 2, 3 ada di sini. Berikutnya di slide berikutnya. Yang berikutnya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dzanna billahi azza wa jalla. Yaitu husnudzan billah yang kedua. Jangan sampai selama ada di dalam urusan kehidupan kita ini agak sulit ya, maka kadang-kadang sebagian orang ya itu suka prasangka jelek dengan Allah, membayangkan pikirannya dia dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mikirnya begitulah kira-kira. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini beliau ucapkan ketika menjelang wafatnya 3 hari. Ya, jadi husnudzan terus pada Allah. Ini akan menjaga kita, keislaman kita. Kalau udah banyak suudzon, nanti kotor, jiwa kita akan kotor. Terus berikutnya. Nah ini. Banyak memberi. Nah, maka kalau konsep syukur kan dalam Islam tidak kemudian karena siapa nih. Jadi kalau dalam agama kita itu misalnya alhamdulillah. Jadi segala puji karena Allah atau milik Allah. Selalu begitu. Karena kalau tidak didasari karena Allah, pasti kita seringkali kecewa. Ya, misalnya kita berbuat baik sama orang, ternyata orang tidak seperti yang kita harapkan kepada kita. Ya, kita mungkin kadang-kadang pernah begitu. Nah, itu karena lillahnya harus dikuatkan terus. Karena Allah ya, bekerja budas iftiyah. Jadi ngurusi urusan pengajian, kalau karena selain Allah mesti pegel itu, pikirannya pegel, tenaganya pegel gitu ya. Duitnya metu oke gitu kan sebagainya. Nanti banyak kecewa kalau karena manusia ya. Yang kedua, memberi. Konsep syukur itu memberi ya. Jadi memberi dengan cara apa? Wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyu'tiya ilaihi. Yaitu hendaknya yang berikan kepada orang lain apa yang ia sukai bila diberikan kepada dirinya sendiri. Jadi kita memberi makan yang kita sukai, bukan karena sudah basi atau karena harganya murah atau karena kualitasnya lebih jelek daripada kita. Yang kita sendiri kalau kita dikasih, kita suka. Kita suka. Itu konsepnya gitu. Jadi karena Allah dan juga karena suka terima kasih. Kita banyak menerima dari Allah, kemudian kita kasihkan. Ini filosofi terima kasih itu sangat luar biasa. Terima kasih. Apa yang sudah diberi terima dari Allah, kita kasihkan lagi. Itu luar biasa konsep itu. Nah ini. Terus semoga berikutnya. Nah ini. Yang karakter menjaga Islam itu yang berikutnya adalah dengan takut kepada api neraka. Ya, takutnya pada neraka. Walau anna qadratan minaz zakum utirat la amarat ala ahli ardi isyatahum. Fakaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum. Seandainya setetes dari zakum, makanan ahli neraka dijatuhkan ke dunia ini, niscaya tetesan zakum itu akan merusak, gitu ya, meracuni semua makanan penduduk dunia. Coba bisa dibayangkan, setetes makanan ahli neraka, setetes baru. Maka bagaimana dengan orang yang tidak punya makanan lain kecuali hanya zakum, yaitu ahli neraka. Alhamdulillah. Maka kita mohon supaya kita kena virus COVID aja kemarin ya. Nggak tahu virusnya kayak apa, kecilnya kayak apa. Itu seluruh dunia geger, nggak bisa apa-apa. Padahal belum
pandemi dalam konteks semua gitu ya. Semua kena. Gitu. Sebagian kecil aja yang kena gitu ya. Tapi ternyata dampaknya sangat besar. Nah, ini setetes bisa merusak makanan seluruh penduduk bumi. Naudzubillah. Berikutnya, nah itu menjaga Islam. Nah, yang kedua cahaya itu, ya, tadi menjaga Islam. Yang kedua mencintai Nabi. Karena wa aminu bi rasulih, gitu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Banyak bersolawat. Baca solawat. Saya jenengan harus banyak baca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi wirid harian kita. Yeah, next berikutnya harus dengan man sholat ya sholatan. Nah ini terus berikutnya. Nah, sungguh telah datang. Ini karakter beliau. Kenapa kita banyak berharap kepada beliau syafaat. Ya, karakter beliau itu adalah beliau itu sangat berat dengan hati beliau. Hati beliau sangat berat ketika melihat kita mengalami penderitaan. Ya. Jadi, azizun alaihima anit. Jadi kalau sahabat semuanya mendapatkan kejelekan, Kanjeng Nabi itu sangat berat, ya, sangat peduli. Waktu beliau mau meninggal, wafat beliau mengatakan ummati, ummati. Besok ketika beliau dibangkitkan, beliau juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ummati, ummati juga. Jadi begitu terhadap cintanya kepada umatnya. Beliau juga sangat ingin supaya orang itu beriman dan selamat. Arisun alaikum. Itu kan. Jadi sangat sangat menginginkan kebaikan kita. Ya. Kemudian yang paling penting bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, beliau sangat belas asih. Padahal kita nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah memberi apapun atau diberi apapun oleh beliau. Ya kan gitu ya. Tidak pernah jual beli dengan beliau. Tapi Allah menyatakan bahwa Kanjeng Nabi itu sangat begitu lumo, sangat begitu penyayang dan penyantun. Berikutnya, alhamdulillah kita menjadi umat. Ini cerita, hadis ini menceritakan ketika Nabi baru pulang dari menerima wahyu ya, tahun 610 Masehi. Wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beliau disuruh baca, dipeluknya beliau oleh malaikat Jibril. Ketakutan yang luar biasa. Karena belum pernah melihat makhluk yang semacam itu. Mungkin kalau kita di seperti itu aja mungkin kita takutnya luar biasa. Faraja abiya, kemudian beliau kondur, ya kan? Kemudian masuk ke rumah Khadijah, kemudian minta diselimuti, zamiluni fajamiluhu, maka istri beliau Khadijah itu menyelimutinya hatta dzaba anhu ra'u, sehingga mulai hilang kecemasannya, ya. Kemudian setelah mulai lerem hati, katanya bahasa nggak tahu ini Mbak Bu Budas itu tahu nggak lerem hati itu, karena orang Jerman tadi bahasa itu. Setelah hatinya lerem. Saya orang desa. Oh gitu ya. Ketika hatinya wis lerem itu ya dipeluk gitu kan, disayang-sayang, dikasih air minum, begitulah gitu ya. Kemudian beliau mengatakan begini sama Khadijah, mali laqad khasyitu ala nafsi. Ya. Mali laqad khasyitu ala nafsi. Alangkah celakanya aku, alangkah takutnya saya, ya, dengan datangnya wahyu itu, dengan kabar yang sudah diberikan ya, dengan datangnya malaikat Jibril itu. Kemudian kalimat Khadijah menarik, ini perlu para ummahat catat ini. Qalat Khadijah.
Ini qalat Khadijah. Khadijah berkata kepada suami, kala sekali-kali Allah tidak akan menyengsarakan kamu. Sekali-kali Allah tidak akan menelantarkan kamu. Sekali-kali Allah tidak akan mencelakakan kamu. Absyir fawallah. Bergembiralah fawallah, maka demi Allah. La yuhzikallahu abadan. Allah sekali-kali tidak akan menelantarkan kamu selama-lamanya. Tidak akan mencelakai kamu selama-lamanya. Itu kalimatnya Khadijah, Mbak. Padahal dipikir apa? Tentu Khadijah lebih segan ya, lebih hormat dengan Kanjeng Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi butuh sesuatu penguatan, gitu aja. Kedudukan Khadijah sangat menentukan di sini. Orang malah marahi entek atine gitu. Fawallah, demi Allah, innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang suka menyambung persaudaraan. Satu, Nabi itu karakternya tidak pernah memutus rahim. Ya, satu. Yang kedua, watas dukul hadis. Tidak pernah dusta ucapannya. Tidak pernah ngapusi. Nabi itu tidak pernah ngapusi. Kata Khadijah, istrinya loh itu yang ngomong. Watahmilu kalla. Engkau adalah orang yang suka menolong orang lemah. Gitu kan. Menolong orang yang lemah. Wataksibul ma'dum. Mengusahakan kecukupan terhadap orang lain. Ya. Jadi menolong orang lemah, mengusahakan kecukupan, menjadi jaminan lah dalam bahasa kita. Saya yang jamin, kira-kira begitu. Ya. Jadi engkau tukang nyambung silaturahmi, engkau tidak pernah, ini ada, terus nggak apa-apa, ini ada terjemahnya ya di sini. Coba dibuka terjemahnya di alam. Ini. Engkau orang yang suka menyambung silaturahmi, orang yang tidak pernah dusta, menolong orang lemah, memberikan yang tidak punya. Engkau memuliakan tamu, kemudian membela kebenaran. Jadi waktu ini jadi suka membela, menolong orang berbuat baik. Itu Kanjeng Nabi. Ya. Maka tidak mungkin Kanjeng Nabi ditelantarkan oleh Allah. Kita juga begitu ya. Selama kita ini berusaha untuk ini, ya, menyambung silaturahmi, ucapannya tidak dusta. Nah, dusta kata wong lanang mungkin sering ya ngapusi tuku sepeda rego 70 yuto, kondone 20 yuto itu misalnya. Kadang-kadang itu memberi kepada orang yang tak punya. Kanjeng Nabi jenengan juga begitu. Memuliakan tamu, membela kebenaran. Kalau ada kebenaran, sekarang zaman medsos tentu kita semuanya membela. Kalau ada yang tidak benar, kita sampaikan. Walaupun hanya sekedar kalimat-kalimat kecil ya. Kita support teman-teman yang membela kebenaran dengan penguatan-penguatan kita. Bukan malah menyalahkan gitu ya, kalau ada kebenaran di masyarakat. Oke, berikutnya. Maka sikap kita adalah terhadap Nabi, wa ma atakumur rasul bahultuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini apa yang datang dari Rasul kita ambil. Yang dilarang kita tinggal. Itu. Berikutnya. Nah, mencintai Nabi. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku itu maksudnya ikutilah sunnah. Niscaya Allah akan mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu. Wayaghfir lakum dzunubakum. Itu cara kita mencintai Nabi ya. Tadi sudah saya terangkan semua. Terus berikutnya. Nah, ini dia. Nah, ini dilewati aja lah. Nanti kalau bisa dilewati aja. Nah, yang kedua memelihara sholat. Memelihara sholat. Ya. Pada satu ketika Nabi ziarah kubur ini. Ziarah kubur.
mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Jadi ketika beliau tindak ziarah, beliau mengucapkan salam, kemudian dia mengatakan begini sama sahabat. Waditu anna qad ra'ayna ikhwan. Sungguh saya sangat berharap kelak bertemu dengan saudara-saudara saya. Kemudian para sahabat waktu itu yang hadir bersama beliau mengatakan begini, awalasna ikhwana ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala antum ashab. Kalian adalah sahabat. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara saya adalah orang yang beriman padahal mereka belum pernah bertemu. Ya. Mereka yang beriman sepeninggalanmu. Nah, ya kan? Yang sepeninggal saya, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa na'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Bagaimana cara engkau mengenali mereka padahal engkau tidak pernah bertemu dengan mereka ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun hurrun muhajjalatun baina zuhri khailin tuhmi buhmin. Gitu aja. Bagaimana menurut pendapatmu seandainya ada seseorang yang mempunyai kuda yang putih, bersih, gitu aja. Di tengah-tengah kuda hitam yang kelam, apakah dia tetap akan bisa mengenali? Itu kata Rasulullah. Jadi perumpamaannya kayak gitu. Jadi ada seorang yang punya kuda putih, di tengah-tengah kuda yang hitam. Wala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Qala Rasul mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna huran muhajjalina minal wudu. Ya, karena mereka akan aku kenali dari bekas wudu mereka. Wa ana faratuhum alal khod. Saya akan menunggu mereka di telaga al-khod. Wa subhanallah. Coba di terjemah ada tuh, sudah saya terjemahkan di slide berikutnya. Next. Oh, mana? Nah ini. Belum. Yang atasnya lagi coba. Yang atas. Sebelumnya Ustaz. Iya, sebelumnya ini. Oh ini. Nah, ini tadi kan. Jadi, apa pendapat kalian seandainya seorang laki-laki punya seorang kuda yang berbulu putih bersih berada di tengah-tengah kelompok kuda yang hitam legam? Apakah dia mengenali kudanya? Ya. Mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka putih bercahaya karena bekas wudhunya. Aku mendahului mereka, menunggu mereka di telaga Al-Khod. Jadi ini saking cintanya beliau kepada kita, ahli sholat, ahli wudhu dan sebagainya. Berikutnya next. Terusnya aja. Ya nanti terus. Nah, maka hendaknya kita selalu menegakkan sholat yang 5 waktu. Gitu. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sejak tergelincir matahari sholat zuhur, ya kan, hingga gelap malam, maghrib, asar, maghrib dan isya, wa Qur'an al-fajr, hingga dirikannya sholat subuh. Sebenarnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, gitu aja. Sholat subuh itu disaksikan malaikat, maksudnya apa? Di next berikutnya ada itu, saya terangkan. Ya. Di slide berikutnya. Nah ini. Jadi dalam riwayat Bukhari diterangkan, malaikat malam hari dan malaikat siang hari silih berganti kepada kalian. Mereka bersua di dalam sholat subuh dan sholat asar. Ya, jadi ada 2 gelombang malaikat, ya, yang piket lah, mungkin bahasa kita lebih tepatnya piket. Piket di waktu asar, ganti malaikat, kan ketemu mereka. Gelombang pertama ketemu, gelombang kedua juga ketemu. Sholat subuh kan juga begitu, ya kan?
Jadi antara malaikat yang berjaga di malam hari ketemu dengan malaikat yang berjaga salat subuh. Kemudian para malaikat bertugas pada kalian di malam hari naik ke langit. Lalu Tuhan mereka, Rob mereka mengetahui, menanyai mereka tentang kalian. Bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Itu ya. Bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Mereka menjawab, kami datangi mereka sedang mengerjakan sholat. Dan kami tinggalkan mereka sedang mengerjakan sholat. Jadi makanya usahakan antara sholat subuh, sholat asar itu kita ada di sana. Ya, karena dua-duanya disaksikan oleh malaikat, gelombang malaikat. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Terus berikutnya. Terus ya. Berikutnya next. Next. Ada gangguan ya. Next. Nah ini. Ini sih kita mengkhawatiri lah. Mengkhawatiri kondisi zaman. Generasi penerus. Sebagian orang mudah-mudahan bukan kita ya. Yang menggantikan orang tuanya dan suka menyepelekan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka mereka kelak akan tersesat, akan masuk di hoya. Hoya itu sumur di neraka jahanam yang paling dalam. Itu namanya hoya. Fasawfa yalqauna hoya. Yang gelap gulita itu. Next. Alhamdulillah. Ini terusnya aja. Terusnya. Nah, waktunya. Nah, yang berikutnya baca Quran. Ya. Apa arti Al-Quran bagi kita? Al-Quran itu adalah penghubung, jembatan. Wa hablullah. Jembatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya seperti kabel ya. Kabel itu kan jembatan juga, jembatan listrik, jembatan energi. Kalau kabelnya nggak ada isinya, ya nggak mungkin keluar listrik. Ya kan gitu ya. Jadi, makanya energinya harus ada, yaitu Al-Quran. Monggo berikutnya. Al-mamdud minas sama. Nah ini dia. Ya. Jadi sungguhnya Al-Quran adalah tali Allah yang kuat. Hablullah matin. Wa nurul mubin. Bahasan kita kan cahaya nih. Wa nurul mubin. Wa syifa'un nafi. Dia penawar obat yang manfaat. Ismah liman tamassakabi. Pelindungan bagi orang yang berpegang teguh. Jadi guna Al-Quran, manfaat Al-Quran kalau dalam bahasa pragmatisnya ya. Itu selain jembatan kita dengan Allah, menyambung kita dengan Allah, cahaya. Sehingga kita terang benderang. Kemudian obat penawar. Kemudian perlindungan. Ismah liman tamassakabi. Kemudian apa? Yang berikutnya. Wan najata liman tabi'ah. Yaitu keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuknya. Al-Quran. InsyaAllah. Next berikutnya. Maka jangan sampai kita menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Karena tidak ada bacaan Al-Quran di dalam. Ya, terus next. Nah, yang ingin saya terangkan ya. Kita tidak masuk artinya ya, karena menyingkat waktu. Jika seorang masuk rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah atau uluk salam, gitulah kira-kira. Assalamualaikum, atau dengan Bismillah, atau membaca An-Nas, Al-Falaq, dan sebagainya. Ketika masukinya dan ketika makan, ya, ketika makan, maka setan akan berkata kepada kawan, tidak ada tempat tidur dan makanan untuk kalian, karena sudah di rumah ini ada penunggunya, gitu ya. Kalau orang masuk rumah dengan bludusan tanpa salam, makan tanpa baca Bismillah dan sebagainya. Tapi jika seseorang masuk dan
apa namanya, tidak menyebut nama Allah, ya. Ini maksudnya tidak masuk dan tidak menyebut nama Allah maksudnya ya. Nah, ini sungguh setan akan berkata, selamat kalian dapat tempat menginap dan makan malam. Jadi itu. Jadi Syaitan mengatakan adaroktum al-mabit wal isya. Untuk mabit dan isya, makan malam. Gitu ya. Next berikutnya. Ya, masih ada waktu berapa? Ini sampai jam 9 ya. Nah, ini. Next berikutnya aja. Iya. Satu lagi terus. Nah, ini. 5 menit lagi nggak apa-apa, Ustaz? Oh, nggak apa ya. Iya. Karena ini sama dengan yang di atasnya. Maukah seorang dari kalian jika kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil gemuk besar. Hamil gemuk besar. Para sahabat menjawab iya. Jadi tekan ngoma enek hadiah onta yang hamil besar gemuk gitu loh. Kan semua orang juga senang ya. Dari masjid pulang ke rumah, dari pekerjaan pulang ke rumah, di rumah sudah ada hadiah onta yang gemuk, hamil lagi, mau melahirkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian baca 3 ayat di dalam surat kalian, lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk, dan besar. Keutamaan Al-Quran sampai segitu. Ya. Jadi kita membaca Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, kita tahu maknanya, kita berusaha memahaminya. Alangkah mulianya Al-Quran. Next. Oh, sudah selesai. Nah, ini ya. Sebagai penutup saya ingin kita semuanya berdoa kan. Dua-duanya berdoa. Doa ya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb, perkenankanlah doaku. Ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb. Dan orang-orang yang berdoa maksudnya, ya Rabb, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan kebun kami sebagai penyenang hati kami. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang banyak ya. Dari apa yang sudah kita lakukan, insya Allah ditolong oleh Allah dengan kebaikan. Kemudian dilindungi dari segala fitnah dunia dan akhirat. Anak kita, cucu kita, keturunan kita semua menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bu Des, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, saya jawab insya Allah. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Kasore, jazakumullah khairan katsiran sekali lagi atas ilmu-ilmunya. Masih ada waktu 10 menit. Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan bisa langsung unmute audionya, atau kalau sambil menunggu mungkin saya dulu yang mau bertanya, boleh ya Ustaz ya? Aduh, saya boleh. Atenun, mangga. Tentang sholawat Nabi Ustaz. Yang pertama yang ingin kami tanyakan itu, sholawat Nabi itu cukup kita ucapkan, maksudnya harus bareng. Maksudnya kan kita ucapkan itu kan merupakan sebuah keutamaan ya Ustaz ya.
kita ucapkan sendiri atau bersama-sama. Contohnya gini, secara konkret itu kan saya sering istilahnya mendapati sebuah majelis taklim. Itu kan sering misalnya mengadakan pertemuan itu kan sholawat, mengucapkan sholawat bareng-bareng sampai sampai antara tausiah sama sholawatnya tuh lebih banyak sholawatnya gitu Ustaz. Jadi contoh misal 1 jam sholawat, tausiahnya hanya setengah jam. Itu pun kadang istilahnya kan nggak menggunakan kitab, jadi ilmunya itu kalau menurut saya kok kurang berkembang ilmunya gitu Ustaz. Kalau misalnya itu mohon maaf mungkin saya yang kurang ilmunya, jadi mohon dijelaskan sebenarnya untuk sholawat itu teknisnya, maksudnya mengucapkannya itu apakah utamanya seperti apa diri sendiri pribadi yang mengucapkan dengan jahar atau dengan sir ataukah dalam suatu majelis taklim atau bagaimana gitu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita membaca kitab Riyadhus Shalihin ya, membaca kitab Riyadhus Shalihin, nanti Bu Das nanti bisa membuka terjemahan atau kitab Riyadhus Shalihin di bab, kalau di kitab yang asli itu sekitar halaman 250-an. Ya. Itu ada bab tentang as-sholawatu ala nabi atau selawat atas Rasulullah Muhammad SAW. Itu hadis-hadis dikumpulan di situ itu. Jadi tentang keutamaan sholawat ya. Jadi, man sholat alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asron. Ya, siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan menjawab salawatnya 10 kali lipatnya. Ya kan? Itu semuanya sahih ya. Jadi setelah ayat itu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi hadis di bawahnya itu banyak sekali hadisnya. Jadi misalnya fa inna sholatakum ma'rudatan, karena sholawat kamu itu pasti akan dijawab, diterima oleh Nabi. Terus ma min ahadin yusallimu alayya ila radallahu alaihi ila radallahu ruhi hatta arda alaihi salam. Itu ya. Seorang yang mengucapkan salam dan salawat kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku sehingga saya bisa menjawab salawat mereka. Itu juga banyak lagi ya yang semacam itu. Jadi artinya salawat itu berarti sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentu ya. Bukan karena Kanjeng Nabi membutuhkan salawat kita, bukan karena kebutuhan kita terhadap Allah dan Rasulnya itu untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Ya. Kemudian yang kedua tata cara tentu atau berapa jumlahnya kan gitu ya, Bu ya. Kalau jumlahnya monggo saja di wirid harian yang sebanyak mungkin ya. Saya pernah ketemu Dr. Salim itu, Asegab itu beliau mengatakan begini, ya paling enggak sehari 5.000 baca sholawat. Insyaallah. Aduh gimana sewu urung kalakon gitu ya 5.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wirid berarti bagian dari wirid. Berapa jumlahnya sampai beliau mengatakan sebanyak mungkin gitu ya, semampu kamu bisa sholawat. Karena itu keutamaan kamu. Inna awalan nas bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Hadis sahih itu. Ya. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada. Itu juga di kitab Riyadhus Shalihin. Inna awalan nas bi yaumal qiyamah. Gitu kan? Aksaruhum alayya sholat. Itu orang yang paling banyak bersalawat kepada. Maka perbanyak saja. Nah, masalah cara saya rasa ada khilaf ya, ada pendapat. Kalau saya memahaminya, selama kita ngerti, selama kita paham, kata Gus Bahaya itu, memang orang harus ngerti ilmu, jangan sampai sekedar
sekedar apa ya, ikut-ikutan atau muqallid itu kata beliau ya, kalau ceramah kan menarik ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan aja. Yang penting kita paham. Entah siriyah, entah jariyah, selama kita memahami itu, ilmu itu, maka kita menjadi mulia. Kan gitu kan? Jadi kalau dalam pepatah bahasanya Ibnu Arabi itu wa inna atau apa namanya syarafal ilm bisyarfil ma'lum. Jadi kemuliaan satu ilmu itu terkait dengan kemuliaan yang diketahuinya. Dalam ayat, dalam apa kalimat Ibnu Arabi mengatakan bisyarfil apa namanya bi apa namanya bi hifdzihi wa ya'rifuhu. Ya, atau yahfadzuhu wa ya'rifuhu, ketika dia menghafal dan memahaminya. Jadi maka apapun gitu ini, ketika kita berusaha untuk paham dan memahaminya, saya rasa tidak ada masalah. Nanti tidak ada khilaf lagi. Ya siapapun dia, ketika dia ngerti ya, mau ya kalau bongok-bongok ya tentu tidak lah. Ya sekedar yang wajar lah, gitu ya. Yang wajar Zahriyah atau Syria. Saya rasa itu ya. Udah sih. Yeah. Bisa dipahami enggak? Ini masih kalau masalah ini yang teknisnya, insya Allah paham Ustaz. Terus ini kan, mohon maaf ya, saya itu kadang ini istilahnya mengomentari sebuah majelis taklim, yang mana gitu. Itu kan ada pertemuan rutin, tapi isinya tuh sebagian besar hanya untuk sholawat saja. Terus tausiahnya itu istilahnya mungkin dalam 1 jam tausiahnya mungkin hanya 15-20 menit gitu, Ustaz. Selainnya hanya untuk sholawat. Nah itu kalau seperti itu bagaimana, Ustaz? Ya nanti jenengan masuk aja, nanti yang megang mic jenengan, gitu kan? Betul ya. Kan yang menguasai forum itu kan yang menguasai mic kan gitu kan. Jadi kalau kita yang megang mic, kita cari orang yang bisa menuturkan, menarasikan, gitu, membicarakan, gitu kan, sehingga orang tidak hanya kebiasaan rutin yang kadang-kadang mungkin tidak tahu ya Bu ya, mungkin mereka tidak tahu juga apa yang dibaca, betul. Kebanyakan kita hanya hafal sesuatu kemudian tidak memahaminya, padahal mulianya itu bukan di situ. Di samping dia hafal, dia tahu, paham. Nah, tadi di slide itu ada itu yang di slide mencintai Nabi yang tadi tidak saya baca, itu ada. Ketika orang mendengar satu hadis dari saya, kemudian menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain, kemudian kajian mengatakan farubbaha milifikin laisalahu bifaqih, ya dah. Boleh jadi orang yang menyampaikan itu tidak sampai derajat faqih, gitu ya. Jadi saya hafal satu ayat ya, satu hadis misalnya. Saya hanya bisa menyampaikan, tetapi saya tidak paham dengan hadis itu. Ya. Siapa tahu jenengan lebih cerdas dari saya, lebih paham dari saya, kan gitu ya. Nah manfaatnya jauh lebih banyak, gitu kira-kira. Jadi maka pegang mic-nya, itu jenengan pegang mic-nya. Ya. Nanti kalau mic-nya dipegang, nanti jenengan bisa ngapa-ngapa. Gitu ya. Iya betul. Butuh perjuangan nih. Filosofinya begitu. Butuh perjuangan. Iya, pegang mic-nya dengan cara apa? Betul. Butuh perjuangan waktu, kan gitu kan? Iya. Duit, bahkan snack, makanan dan sebagainya. Iya. Selain itu untuk memberi perjuangannya terutama dalam hal memberikan pengertian, Ustaz. Betul. Kan istilahnya mereka kalau sudah mindsetnya seperti itu kan agak memang butuh perjuangan juga untuk memahamkan ya. Bukan kami itu sok pinter bukan. Tapi untuk memberikan pengertian gitu itu masih butuh perjuangan yang luar biasa, insya Allah.
Itu caranya waktu Nabi baru ini ya, baru mendapatkan wahyu pertama, kedua ya. Itu beliau sama Imam Sayyidina Ali itu bilang, Ali, kumpulkan itu saudara-saudara kita dari Bani Hashim, gitu kan? Dari Bani Abdul Muthalib. Ngapain ya Rasulullah? Ajak mereka makan di rumah saya. Wah, begitu, Bu. Jadi 2 kali beliau ngajak keluarga besarnya untuk sekedar makan aja, ya, untuk sekedar makan. Setelah itu apa? Kemudian beliau baru ceramah yang ketiga di Bukit Sofa itu, masih ingat ya Bu ya? Di Bukit Sofa itu bilang sama Abu Jahal, Abu Jahal mengatakan hanya karena seperti ini saya diundang Muhammad, celaka kamu, kata Abu Jahal, kan gitu kan? Abu Lahab maksud saya. Kemudian waktu itu turun tabat yada Abi Lahab. Jadi memang pengkondisian ya, kemudian memegang mic tadi itu menentukan siapapun. Ya, jadi kita harus meraih pertama kali mic itu, jangan sampai dipegang orang lain yang tidak ngerti, tidak paham. Ya, akhirnya jadi rutinitas biasa. Ya. Gitu Bu. Nah, memang harus membawa makanan gitu. Oke. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah waktunya juga sudah lewat ini ceritanya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ya. Baik Ustadz dan Bapak Ibu semua, ya, alhamdulillah untuk kajian online pada pagi hari ini sudah kita lewati dengan lancar, Masya Allah. Dan ilmu Ustadz juga sangat luar biasa, alhamdulillah. Semoga sekali lagi kita hanya bisa berdoa dan kami mohon doanya Ustadz, semoga kami bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dan mengamalkan serta bisa menyampaikan ke saudara kami yang lain. Semoga Ustadz dan keluarga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala ilmu-ilmu yang disampaikan. Wa'iyyakum jami'an. Barakallah. Untuk pagi hari ini kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai pengurus dan admin mohon maaf atas segala salah khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin. Terima kasih. Sama-sama Ustadz. Mohon izin kami tutup ya. Monggo.